yang sudah menikahkan anaknya, sudah menikahkan yang mau dinikahkan, baik abangnya sudah menikahkan sama yang ini tadi disebutkan, kemudian abang yang lain menikahkan dengan tanpa dia ketahui. Kalau seandainya terjadi berlangsungan pernikahan itu dalam waktu yang lama, padahal pernikahan yang ini pernikahan yang kedua, kalau seandainya tahu sebenarnya pernikahan ini adalah pernikahan yang kedua, otomatis pernikahan ini kan tidak sah. Tapi terjadi itu setelah mereka itu mempunyai anak. Apakah ini termasuk juga wati subhat? Kemudian status anak ini apakah menjadi bagaimana selanjutnya? Bisa. Ada dua wali menikahkan seorang perempuan dengan dua laki-laki yang berbeda. Nah, abang pertama menikahkan kepada si Zaid, abang kedua menikahkan kepada si Umar. Datang abang pertama membawa suaminya, inilah udah kunikahkan, kau kan udah izin sama kami untuk kami nikahkan sama siapapun. Dan inilah suamimu si Zaid. Berjalanlah misal beberapa bulan. Sampailah lahir anak satu, misal begitu. Baru datanglah abang yang kedua. Inilah, nah, ya suamimu nih, si Umar. Udah setahun yang lalu ku nikahkan, tapi baru inilah ku datang. Bagaimana hukumnya? Setelah ditanya kapan dinikahkan, aku menikahkan dia bulan 2. Kata yang menikahkannya kepada si Zaid pada tahun misalnya 2020 bulan 2. Kau kapan menikahkannya? Aku menikahkannya pada tahun 2020 bulan 1. Nyatalah ternyata si Zaid ini yang kedua. Itu pula yang udah menghasilkan anak dari si perempuan ini. Apakah ini hukumnya wati syubhat? Iya, itu namanya hukumnya wati syubhat. Lalu bagaimana nasib anak yang lahir ini? Kalau anak ini perempuan, bolehkah si Zaid yang menjadi wali? Boleh. Karena wati syubhat nasabnya kepada ayah wati syubhatnya. Hak ahli waris tetap nasab ini. Nah, jadi nasab tetap ke situ. Nah, pernikahan harus fasakh, harus dihentikan. Nah. Ayah boleh mewakilkan kepada anak? Boleh, ada masalah. Ayah itu kepada siapa aja boleh. Nah. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya di dalam surat ini sudah ada 4 lembar. Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin bertanya. Satu, mengenai tayamum. Bagaimana praktek tayamum menurut mazhab Syafi'i yang benar? Apakah di tayamum ada mustamalnya? Kemudian itu saja Ustaz, mengenai tambahan lagi mengenai sholat jenazah bayi. Ada 1 lembar 3 pertanyaan. Ya. Bagaimana cara praktek tayamum dalam mazhab Syafi'i yang benar? 1 pasal nih pertanyaan. Iya. Faslun fit tayammum kan gitu. Ya intinya rukunnya itu niat. Nah, kemudian menepukkan debu 2 kali, menepukkan tangan ke debu 2 kali tepuk, 1 untuk wajah, 1 untuk tangan sampai siku, bukan pergelangan. Nah, jadi kalau seandainya kita tayamum, pertama ditepukkan tangan nih ke debu, sekali tepuk. Niatnya itu ketika mulai mengangkat sampai ke wajah jangan sampai hilang. Istishab atau musahabah. Begitu diangkat sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat sampai kena ke kening, jangan sampai hilang tuh niat. Fokusnya jangan hilang, istilahnya musahabah. Musahabah terus sampai kepada kena ke sebagian wajah lah, nggak mesti kening, pipi atau mana. Lalu diratakanlah debu di situ. Kemudian tepuk lagi yang kedua. Nah, ini untuk tangan. Kalau untuk tangan ya sebenarnya kalau caranya ini hanya yang sunnah saja. Mau bagaimanapun asal rata bolehnya itu. Nah, mau bagaimanapun asal rata boleh. Tapi nanti kalau di kitab itu kan diletakkan punggung jari dengan batin jari, digosokkan, kemudian sini pakai jempol gitu. Nah, sini jalan, kemudian waktu balik sini ke jempol. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya rata. Nah, sudah selesai tayamum dengan itu. Jadi gampang. Nah, itu saja. Lalu
Pertanyaan berikut, tadi niatnya sengaja aku tayamum untuk membolehkan sholat. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada debu tayamum mustakmal? Ada. Debu tayamum mustakmal itu ada. Debu yang udah dipakai untuk tayamum, kalau dipakai tayamum lagi ya nggak sah. Nah, misal lah ada orang tayamum, ya setelah dia tayamum, kemudian nampak mukanya berdebu. Kawan nih payah nyari debu di tanah, udahlah debu yang di mukamu aja situ. Tepuknya lagi yang di muka orang tadi. Itu mustakmal itu. Debu yang udah nempel di muka orang itu dari pakai tayamum itu mustakmal. Jadi kalau itu dipakai nggak bisa. Nah, jadi itu. Bukan berarti debu yang situ berkali-kali kita gunakan. Nah, kalau seandainya debu situ bolak-balik digunakan nggak ada masalah. Bukan debu yang tinggal situ. Debu yang nempel di muka orang itulah. Nah, maka contohnya yang paling pas begitu. Kalau yang gugur ya bisa juga, cuma tak nampak lagi yang gugur. Debu yang nempel di muka orang itulah diambil lagi. Nah, tadi itulah mustakmal. Nah, sama udah bercampur tuh Ustaz. Bercampur sama? Iya, mustakmal bercampur sama yang gitu. Nah, kalau memang afdolnya bagusnya pisah. Tapi kalau nggak yakin bercampur ya hukum asal lagi. Nah, tadi. Nah, lalu ada lagi. Nah, mengenai sholat jenazah. Mengenai sholat jenazah bayi, apakah disyariatkan untuk disolatkan umur berapa? Mohon penjelasannya Ustaz. Pakai pendapat dari Imam Romli sajalah. Pendapat Imam Romli itu asal sudah 6 bulan sudah langsung disolatkan. Mau dia bergerak lahirnya, mau tidak sudah disolat. Biar puas ahlul bait. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar lahir, tak bergerak, tak bersuara, yang wajib 3. Mandikan, kafani, kebumikan, tidak disolatkan. Tapi kalau Imam Romli asal sudah 6 bulan lahir, maka sudah 4-4-nya wajib. Nah, tapi kalau seandainya belum 6 bulan, ikut Imam Ibnu Hajar. Seandainya lahir, tidak bergerak, tidak bahasanya ada tanda kehidupan, tapi sudah berwujud manusia, kan gitu. Sudah berwujud manusia, maka seperti tadi lakukan. Tapi kalau belum berwujud manusia, nggak ada kewajiban apapun, masih segumpal daging gitu saja, maka nggak ada kewajiban apapun. Dimandikan tak wajib, dikafani tak wajib, apalagi disolatkan. Dikebumikan, mohon maaf, itu pun tak wajib. Sunnah saja, membungkusnya pakai kain kemudian dikebumikan, sunnah. Ini mohon maaf, bahasa di kitab seandainya dikasih makanan hewan pun boleh. Jadi tadi segumpal darah atau segumpal daging tadi masih 3 bulan lah gitu, atau 3 bulan setengah gugur gitu. Seandainya dikasih makan daging boleh, bahasanya begitu. Itu cuma kayak daging ini saja lah gitu. Tapi ya amalkan sunnahnya lah. Bungkus pakai kain kemudian kebumikan. Nah, bentuk yang nadir Ustaz. Bentuk yang nadir. Jenis binatang lah gitu. Kalau di situ bahasanya memang sudah nampak wujud manusia. Kalau belum nampak, ya bukan. Kalau nampaknya wujud hewan ya enggak termasuk lah. Karena dia memang harus wujud manusia. Nampak tangannya, tangan orang, kakinya, kaki orang. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya mengenai kita berkeluarga. Sementara kepala keluarga mengambil uang umum sama bini dan dia udah sado. Apakah istri wajib bayar utang suaminya itu? Sebenarnya begini, dalam syariat tentulah tak wajib. Kalau dalam syariat bayar bunga tak wajib, bahkan gawat kita itu. Rasulullah bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilar riba wa katibahu wa syahidahu. Allah melaknat orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan memberi riba. Yang memakan riba dilaknat, yang memberi riba dilaknat, yang mencatat dilaknat. Nah, ini hati-hati, ibu jangan senang lah kalau anak kerja di bank konvensional yang memang udah nyata-nyata ribanya sekian, walaupun bahasanya bunga itu riba. Kalau udah begitu jangan senang. Oh dia nggak pernah nabung, dia cuma nyatat saja. Yang nyatat pun dilaknat Allah. Jangankan yang nyatat, wa syahidahu, yang menyaksikan pun dilaknat Allah. Datang kita ke bank konvensional, tengoki gitu, menyaksikan, menonton itu, pun kena laknat ya.
ya halus-halus, walaupun kalau guru kami katakan dulu sama-sama busuknya, cuma busuknya lebih dikit. Itulah bank-bank syariah. Bank-bank syariah ya sama-sama tak baik, tapi itu agak lebih dikit. Nah, kalau seandainya dituntut keadaan, misal berprofesi entah jadi PNS atau yang lain, yang memang harus lewat bank seperti itu, udah begitu cair gaji ambil, tak usah sampai diendapkan di situ. Nanti berbunga-bunga dapat riba jadinya. Dan sekedar itu sajalah. Kalau memang tak ada jalan lain lah yang bisa artinya dialihkan. Nah, jadi apakah wajib? Sebenarnya tak wajib. Tapi kan kita bukan pakai hukum Islam. Kita pakai hukumnya hukum negara. Negara mengiyakan terhadap riba seperti itu. Negara mengiyakan terhadap riba seperti itu. Bahkan negara kita pun berhutang sama entah mana-mana yang memang pakai riba gitu. Nah, jadi bagaimana kalau begitu? Ya kalau kan nggak bisa ngelawan gitu, masuk penjara lah kalau nggak dibayar. Nah, karena udah ada perjanjian ini itu segala macam. Ya akhirnya dia dipaksa oleh hukum yang berlaku, begitu saja lah bahasa. Nah, kita izin Ustaz, itu berkenaan tadi menyambung dari pertanyaan. Kalau semua hartanya daripada harta yang haram, tapi hartanya itu terkena wajib zakat. Dulu pernah kita ngaji juga bahwa itu wajib keluar zakat, baik dari bibit padi semua dari yang haram. Tapi apabila sampai nisab zakat, maka wajib keluar zakat. Pertanyaannya seperti ini: ketika ada wajib zakat, tentunya diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi yang berhak menerima seperti Pak Isa, misalnya berhak menerima, tapi kalau Pak Isa itu dari harta yang haram, bagaimana pula apakah wajib Pak Isa menolak atau boleh Pak Isa menerima? Bisa. Kalau yakin tak boleh nerima. Kalau yakin tak boleh. Gitulah hukum. Kalau seandainya ada ihtimal walaupun kecil, ada kemungkinan walaupun kecil ini dari yang halal, boleh terima, tapi ya makruh lah, tak sampai haram. Tapi kalau yakin memang 100% yakin, bukan zon, bukan syak, bukan apa, yakin ini dari yang haram, tak boleh terima. Begitulah hukumnya. Kasihlah ke orang yang tak tahu. Gitu. Oh iya benar. Kasih orang yang tak tahu. Nah kalau yang tak tahu boleh terima. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa hukumnya kalau kita membeli buah-buahan seperti cabai atau ubi kepada orang yang menanamnya, tetapi dia menanam di tanah berbolon? Apakah riba atau tidak? Kalau kita membeli bahan 100.000 dijual 300.000, ada yang bilang lewat keluar lewat daripada separuh untuk dibilangnya riba. Ini dua pertanyaan. Yang pertama tadi, kita membeli tanaman semua tanah bolon, boleh kita boleh. Bolon itu apa? Bolon itu ada tanah pemerintah yang itu sebenarnya tidak untuk ditanami, itu untuk benteng bolon, punya pemerintah. Jadi kita tanami, tapi selama itu seolah-olah mereka itu izin. Tapi suatu saat kalau datang kumpul surat, kita tak bisa untuk mempertahankan hak. Cuma izinnya belum didapat. Ya selama izin belum didapat, ditanamlah, banyaklah hasil subur pula tumbuh. Ditanam itu, jadi dia jual macam-macam itu boleh. Begini, dalam fikih nih ada istilah idza ulima ridhahu, yaitu boleh. Kalau diketahui ridhonya itu boleh. Misal begini. Ada kue di meja punya kawan. Yakin kita 100% ridhonya dia ini. Kita makan tanpa izin. Berdosa enggak tuh? Tak berdosa. Tapi itu tak baik, kan itu makruh. Makruh hukumnya makruh. Tapi enggak berdosa. Idza ulima ridhahu. Kalau kita yakin pasti ridho. Ini namanya udah kawan sendiri, tahu persis lah begitu. Tidak zonnya yakin. Iya, dalam arti memang udah begitulah keadaan. Nah, pertanyaan begini, kira-kira pemerintah yang mengetahui itu ditanami cabai, kita tahu ridho nggak pemerintah itu? Kira-kira ridho nggak? Kalau ridho nggak masalah. Ibu yang bilang ya, bukan saya. Nah, saya kan tanya, pemerintah ibu-ibu lah yang kenal. Kalau tidak. Kalau saya taunya pemerintah Tembung. Di Tembung tuh ada pula tanah Bah Bolon, ya, tak tahu. Kalau
Kalau seandainya seperti itu, maka hukumnya makruh, bukan artinya tak ada hukum, hukumnya makruh. Memakai barang tanpa izin tapi sudah diketahui ridhonya. Nanti di siwa itu ada pembahasannya. Makruh memakai siwa orang lain kalau diketahui ridhonya. Makruh. Nah, itu tadi makanya. Jadi itu tadi. Itu ada di hukum siwa. Jadi ini kita tahu pemerintah ridhonya ini. Nah, ketimbang tak dimanfaatkan gitu. Nah, nampak pun dah kepala desanya ke situ, diam aja dia. Lagi panen cabai malah disapa sama kepala desanya. Banyak cabai Bu, alhamdulillah. Ridho berarti Bapak ini nggak ada marah-marah, entah terpaksa entah kayak mana pokoknya begitu. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu makruh. Kalau makruh ya masih sah jual belinya. Nah, yang membeli nggak jadi masalah. Nggak ada jadi masalah. Ya tapi makruh lah. Nah, kenapa? Karena dia menjadi tujuan. Al-wasilah lil wasilah hukmul maqasid. Nah. Baik Ustaz, kemudian pertanyaan. Ini tadi satu lagi. Oh iya. Apakah riba atau tidak kalau kita membeli misalnya 100.000 lalu dijual 300.000? Ada yang bilang kalau lewat separuh itu riba. Dalam mazhab Syafi'i tak ada begitu. Kalau lebih untungnya dari separuh, untungnya lebih dari 50%, riba. Ada yang entah berapa persen untungnya. Misalnya, saya dikasih HP sama Pak Isa. Dikasih. Berapa modal saya? 0. Saya jual misal 500.000. Untung saya berapa? 500.000%. Itulah untung saya. Bukan lagi 200%. Tak ada modal. Kalau begitu mau cuman jualnya? Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, asal memang ridho sama ridho, asal jangan ada unsur pembohongan ya, jangan ada unsur dusta, boleh saja. Nah, itu. Kalau itu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bahan pokok kan mesti ada, tapi dia menekan harga. Dalam arti kalau menekan harga karena memang dia nimbunnya itu haram. Tapi kalau ini tersebar di sana sini, dia jual tinggi, yaitu hak dia, paling nggak laku dia kan begitu. Tapi kalau seandainya dia memang sengaja timbun supaya dia itu haram itu, yang seperti itu. Nah, jadi apa hukum menyewa ladang? Nah, sekaligus bayar 3 musim boleh. Jadi sewa ladang, kontrak ladang itu boleh, nggak ada masalah. Tapi begini, ini yang selalu saya agak sulit mengatakannya. Ijaroh, ujroh terhadap ijaroh, upah terhadap kontrak atau sewa itu harus maklum atau makdur lah. Jadi harus memang maklum, harus memang diketahui berapa. Kalau seandainya bayarannya begini, saya sewa ladang, berapa bayarnya setahun? Kata yang punya ladang, 30% dari hasil panenku. Ini baik. 30% dari hasil panenku. Tak boleh itu. Ada itu praktek di tempat kami banyak dilakukan seperti itu. Bahkan itu bagi 3. Untuk penggarap, untuk pekerja sama yang punya tanah. Ada yang punya tanah disewa orang. Dia bukan kerja, dia panggil orang untuk kerja. Ini bagi 3 mereka. Itu yang seperti itu tak boleh. Apalagi yang bekerja. Itu seandainya kena hama segala macam, dia udah turun capek segala macam, nggak ada bayaran. Kan begitu jadinya. Tak boleh. Diupah dengan yang seperti itu tak boleh. Ini yang punya tanah, oke lah 1/3. Ternyata gagal panen. Udah dipakai tanahnya setahun nggak dapat apa-apa deh. Jadi maka harus maklum berapa setahun. Setahun misalnya 500.000 atau misalnya 1 juta. Ya udah, itu boleh kalau begitu. Berapapun untung orang itu terserah. Yang penting dia dapat segitu. Nah jadi tadi. Kemudian Ustaz, ada dari Pak Haji ini bertanya masalah keluar zakat yang 800, kalau beras itu 810 kalau hitungan kilo. Kalau masalah paginya itu berbeda-beda. Kadang-kadang ada 1/6, ada 1/5. Pokoknya kemungkinan 1/5 atau 1/6 itu sudahlah mencapai 810. Cuma timbul pertanyaan kenapa? Tapi mohon Ustaz, walaupun agak berat pertanyaan kenapa itu, mudah-mudahan jadi pertanyaan, karena ada pertanyaan teringat kenapa ini
Pertanyaan kenapa ulama itu buat 810, kenapa enggak 700 gitu? Gitu lah Pak Haji. Ya. Jadi Allah. Nah, gini, ini kan memang pertanyaannya kan di luar tema. Namun menurut saya karena umumnya kami di kampung ini kan memang banyaklah orang petani. Jadi tentunya orang petani itu kan sering mengeluarkan zakat apabila cukup nisab. Jadi di dalam kitab itu saya baca nisab daripada zakat buah ini yaitu padi. Nah, dijelaskan dalam kitab itu kan 810 kg beras. Jadi 810 gram beras ini kalau dibuat suatu bersamaan, kalau seperti zaman-zaman dulu kan diperhitungkan dengan kaleng, ada yang 100 kaleng. Bahkan kalau sekarang karena padi itu bukan padi lokal, 100 sekian kaleng. Namun yang menjadi suatu pertanyaan saya bukan masalah kalengnya itu atau ton kilogram daripada padi itu. Yang menjadi suatu pertanyaan saya ini 810 gram beras. Ini asbab daripada 810 gram ini kilogram. Iya, 810 kilogram. Jadi kalau nisab itu kan 5 wasak. 1 wasak itu 60 gantang. 1 wasak 60 gantang. 1 gantang itu sama dengan 1 sok. 1 sok itu 2,7. Coba kita kalikan. 5 kali 60 300. Berarti 300 gantang. 1 gantang 2,7 kan gitu. Saat ukuran zakat fitrah 2 kilo 7 on. 300 kali 2 kilo 7 on. Pas 81. Itulah asalnya. Jadi hadisnya itu 5 wasak. 5 wasak, 1 wasak 60 gantang, 1 gantang 2,7. Jadi kalau ditanya dari mana asalnya, memang dari hadis Rasul. Kalau ditanya kenapa harus 5 wasak, ini yang saya tak tahu hikmahnya. Serupa kalau ditanya kenapa kambing mesti 40, kenapa lembu mesti 30. Tak tahu saya. Unta kenapa 5 gitu. Allah alam lah, kalau itu saya tak tahu. Mungkin ada hikmah, insya Allah ada, tapi belum terbaca saya. Tapi kalau dari mana angka 810 gram itu, dari itu tadi lah. 5 wasak, 1 wasak 60 gantang, 1 gantang 2,7. Nah, itu tadi. Kemudian selanjutnya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, judulnya Preman Bertaubat. Preman ini udah bertaubat selama 10 tahun. Dia ikut pengajian rutin dengan rajin ibadah. Selama ikut pengajian dia ragu, tak ada perbuatan dia yang membatalkan iman. Kedua, dia yakin ada perbuatan dia yang membatalkan iman. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau ragu hukum balik ke asal. Kalau ragu hukum balik ke asal. Asalnya apa? Beriman, ya sudah. Sama kayak wudhu kalau masalah itu. Nah, kalau masalah itu sama kayak wudhu. Beda begini ya, beda yakin sama ragu itu begini. Nanti jangan disamakan, oh tauhid kan harus bulat 100%. Bukan, ini bukan masalah ilmunya. Kalau ilmunya dia bulat. Cuma yang diragu sempat kejadian atau tidak yang batal. Paham nih ya? Yakin nggak Allah itu Esa? Yakin, bulat 100%. Cuma aku ragu. Dulu itu aku pernah nggak? Kan gitu. Dulu aku pernah nggak melenceng dari situ? Kalau ragunya begini, ini balik ke asal. Asalnya iman ya tetap iman. Dah. Takut dulu. Entah ada, entah enggak nanti ini yang bisa mengeluarkan aku dari iman. Yakin nggak? Enggak. Ya udah balik aku ke masal. Kok lahir Islam? Ya sudah selama tak kan serupa gitu. Wudhu udah batal atau belum ya? Apa hukumnya? Belum kan begitu. Ya sudah, begitulah hukumnya. Tapi kalau yakin bagaimana? Kalau yakin ya syahadat lagi, namanya yakin. Yakin 100% aku pernah melakukan sesuatu yang memang membatalkan, syahadat lagi. Nah, diqadha lah salatnya seandainya memang yakin seperti. Ya sudah, gampang saja. Enggak usah ada was-was atau bagaimana. Beres. Qadha, selesai. Dah. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum membayar dengan kartu kredit? Nah. Ya jawabannya satu lah. Karena ditanya hukum gampang kalau tanya hukum. Apa hukum bayar kartu kredit? Boleh, mubah, halal. Bahasanya begitu. Ya sudah, selesai. Nah, ada tadi. Ada itu. Karena memang ya Syekh Ali Jum'ah itu rektor Universitas Al-Azhar dulu. Itu membenarkan jual beli online pun beliau benarkan, samanya itu mirip yang seperti itu. Kredit itu kan asalnya transfer saja. Hanya saja wujudnya dibedakan. Ada sekarang pakai handphone, kalau dulu pakai kartu, sekarang pakai handphone, pejet terkirim uang. Dulu gesek terkirim uang kan begitu. Nah, jadi yang seperti itu dibolehkan. Nah, boleh saja. Nah, Gini Ustaz, ada kawan kita kan bertransaksi jual beli sama orang Islam, bahkan kita sama orang yang bukan Islam. Biasanya orang Nasrani di daerah-daerah kami itu banyak ternak hama babi. Jadi otomatis dia kan pernah makan babi begitu gini. Jadi dia kadang jual sayuran, dan tangannya itu kan tak pernah dia sucikan karena mereka dari olah loh. Jadi ketika mereka sayur itu apakah itu dianjurkan untuk membersihkannya seperti ada niat pulang itu di sana ada apa perasaan kita benar itu lagi. perhatikan. Ada kucing makan cicak, berarti mulut kucing najis karena bangkai. Hilang dia di masa yang ada kemungkinan, bukan pasti. Di masa yang ada kemungkinan dia sudah minum dari air yang banyaknya 2 kullah. Balik lagi suci nggak tuh mulut? Suci. Itu yang kita pelajari dalam kitab-kitab. Ini namanya petani, mungkin nggak tangannya tuh kena lumpur, kena tanah. Habis itu ada nggak kira-kira mungkin terbasuh 7 kali sama dia? Ya sudah suci. Namanya ada kemungkinan. Namanya petani lagi pegang tanah segala macam. Karena najis ini nggak mesti pakai niat. Bersihkan najis nggak mesti pakai niat. Dia bukan huslu, tapi inrisal pun boleh, bukan membasuh. Terbasuh pun udah cukup. Nah, maksudnya, dia pernah pegang tanah, tangannya bertanah, cuci, entah berapa kali lah itu udah terjadi. Selama ada kemungkinan seperti itu tak wajib. Nah, tapi ya kalau itu hukum fikih ya, hukum waroknya nggak ada salahnya kalau kita mau basuh 7 kali dengan salah satu air dengan tanah. Nah, itu tadi. Ya. Tentang masalah memprogram Ustaz. Jadi di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, umpama kita ke tempat daerah-daerah lain yang kita belum tahu situasi dan kondisi. Kemudian pada waktu masuklah kita waktu pelaksanaan sholat, imam pun sholat, kita pun kan ikut. Jadi kita dengar daripada bacaan imam tadi. Jadi di situ sesuai dengan Hukum tajwid kita sudah tahu, maka kita di situ memprokah. Jadi di dalam memprokah ini, apakah kita mensterilkan durasi waktu kita dengan imam, atau kita tidak lagi memperhitungkan durasi waktu itu tadi? Karena di situ terjadi umpamanya kita tidak lagi memandang daripada durasi waktu imam. Di situ kan nampak jenjang. Ya. Beda. Kan di situ bisa terjadi nanti fitnah. Ini macam-macam lah. Kan kalau imam dulu Nah. Jadi di dalam hal ini apa yang mesti dilakukan sebagai makmum yang memprokah? Iya. Ini pertanyaan klasik lah. Pertanyaan klasik, dilemanya orang yang mufarokoh duluan diliriin orang, kalau bahasa tembung diberengi orang, ditembaki orang. Apa kawan ini duluan? Kalau seandainya lama menunggu bisa batal sholat, kan begitu. Jadi bagaimana hukumnya? Begini, kalau seandainya itu tempat memang tempat asing, yang kita nggak entah kapan lagi kita ke situ, udah lancangi aja imam duluan, selesai kabur pulang, tak ada masalah. Kalau begitu,
Orang misalnya kita jalan-jalan tak ke daerah Danau Toba, ada satu masjid, tak cocok imam. Dulu ya, habis itu entah kapan lagi jumpa. Ya, satu. Tapi kalau itu masjid-masjid rutin kita datang, wah ini bisa jadi fitnah betul sama orang. Tiap hari kita ke situ, tiap hari jumpa orang. Habis sekali sholat itu, tiap di jalan ditengok orang aja gitu. Ini yang semalam sholat tak beres nih, dibalapnya imam, kan begitu. Nah, kalau seandainya begitu bagaimana? Ini diperhatikan. Seandainya masjid itu adalah masjid yang dekat rumah kita dan fitnah akan begitu besar kepada kita kalau kita laksanakan itu, maka guru-guru kita ajarkan ya disamakan, tapi jangan nggak ada kerja, nunggu tuh kalau nggak kerja. Tapi kalau seandainya kerja, baca zikir panjang. Kalau sholat sendiri boleh nggak zikir sampai 11 kali? Kan boleh. Jadi boleh. Nah, surah terserah kita, udah kita sholat sendiri. Aku baca surah Al-Bayyinah misal. Nah, jadi yang seperti itulah diatur. Nah, tapi kalau dia orang alimnya, kalau dia adalah yang dalam kitab istilah mayyuqtada bihi, orang yang amalnya diikuti orang, justru jaharkan mufarokohnya karena takut dijadikan dalil. Tak betul imam kita itu, bacanya tak pas. Jangan sembarang. Pak Isa aja jadi makmum dia. Padahal Pak Isa mufarokoh, cuma tak ditunjukkan, kan begitu jadi. Misal saja gitu, paham maksudnya ya? Kalau kita orang yang diikuti orang yang berpengaruh, tunjukkan bahwasannya kita mufarokoh. Kenapa? Karena perbuatan kita jadi dalil. Jangan sembarangan. Nah iya itu tadi. Jadi akhirnya orang menjadikan kita dalil. Jangan sembarangan bilang bacaannya tak beres, orangnya tak berilmu segala macam. Tuan guru kita aja ku tengok sampai akhir dia ikut. Kan begitu akhirnya. Padahal mufarokoh cuma karena takut fitnah. Akhirnya dia yang jadi fitnah sama orang. Bukan dia yang terfitnah, dia yang jadi fitnah sama orang. Nah, jadi maka oleh sebab itu kalau kita orang yang diikut, dah tampakkan saja mufarokoh. Nah, coba. Ya, cukup. 3 pertanyaan bisa lah. 3 pertanyaan. Silakan untuk dikopi pertama. Ada? Itu belakang. Oh iya. Swih seorang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titik Ustaz. Dia mempertanyakan masalah adat prosesi pernikahan yang pada umumnya di daerah kami ini Melayu dan Jawa. Katanya begini, kira-kira yang mengakibatkan fatal haramnya itu, contoh seperti kalau Melayu kan dia ada mandi mayang. Kalau di Jawa dia ada namanya itu yang minyak telur. Nah, jadi itu kan ada beberapa yang kita lihat, ada yang sampai membicarakan budaya halal kan kemungkinan kalau kita pandang haram, tapi kan kita tidak mengetahui. Jadi apakah batas-batas yang haram itu keseluruhannya dari mulai adat yang dimulai sampai akhir? Itu pertanyaan pertama. Nah, yang pertama tentang adat. Mandi mayang itu mandi apa? Mandi mayang kelapa. Iya, supaya wangi. Adat-adat lah. Oh. Mandikannya di mana? Di depan orang, umum ya, depan umum. Tapi pakai apa lah? Pakai basah. Di depan laki-laki juga kalau yang perempuan. Di depan orang. Waduh. Allah. Mayangnya tak masalah. Bunga-bunganya, dedaunannya segala macam tak ada masalah sih. Kalau dulu mau Ramadan di tempat kami ada mandi panir. Nah, itu tak masalah biar wangi. Tujuannya sebenarnya enggak masalah. Tapi yang jadi masalah ditonton orang mandi pula ditontoni. Ya Allah ya Rahman. Seharusnya orang mau menikah itu tambah besar rasa malunya. Ini malah sebelum nikah malah ditonton, itu jadi masalah. Dosa. Sama kejadian di posisi dua suku ini, baik Jawa atau Melayu pada saat 7 bulanan juga dimandikan juga. Iya pokoknya yang seperti itu haram. Nah, kami tak ada buat. Nah, keluarga kami tak ada buat seperti itu.
Kalau mandi di kamar mandi lah, pakai sabun, segala macam. Malah pula dimandi-mandikan lagi. Nah, jadi tadi itu. Jadi kalau seandainya seperti itu haram, itunya haram. Nah, apakah lanjutan semuanya haram? Tidak lah. Yang haram di bagian yang haram, yang halal bagian yang halal. Nah, kalau mijak telur bagaimana? Begini. Ada dalam kitab Al-Fiqh Syafi'i Muyassar tentang masalah ini yang berkaitan dengan tepung tawar. Melempar-lemparkan beras, gula, segala macam. Di situ Syekh Wahbah Zuhaili itu biasa beliau mengutip dalam kitab-kitab yang lain, beliau katakan wala ba'sa binasris sukar, dan tidak masalah dalam kegembiraan hari pernikahan tadi itu dengan menabur-naburkan gula. Buang-buang itu. Tapi bahasanya wala ba'sa, tidak masalah. Jadi ukurannya kira-kira kalau seandainya itu masih dikatakan hakir, masih dikatakan remeh lah, sedikit lah begitu. Jadi nggak masalah. Telur sebiji dengan umpama melempar-lemparkan gula tadi sebagai wujud kebahagiaan, asal nggak terlalu banyak lah gitu, seukuran yang ini. Bahkan nanti di sebagian kitab tuh, itu uang ada dicampakkan dan makruh mengambil uang yang dicampak-campakkan itu. Itu ada tuh. Bukan haram tuh, makruh. Jadi campak-campakan itu sampai haram. Jadi karena ada mirip-miripnya seperti itu, tak berani juga saya katakan haram. Tapi yang jelas yang nggak dibuat sepertinya lebih baik. Itulah. Karena pertama menutup keyakinan-keyakinan yang bisa merusak akidah. Kadang kan itu tadi. Ya walaupun kita bisa ini kan, tapi kan bisa orang berpikiran oh itu supaya begini, supaya begitu. Akhirnya sebab itu menempati posisi yang bisa memberi pengaruh. Kan seperti itu. Tembung tawar Ustaz, sebelum gini ada kapur yang laki-laki ini. Menyentuhkannya itu yang tak boleh kepada perempuan. Kapur dioles kadang ke pipi, kadang ke tangan, kemana. Apa pula itu yang dioles-oles itu yang tak bolehnya disentuh-sentuh begitu. Nah, jadi apa pula anak gadis seorang dipegang-pegang gitu. Bini orang dipegang-pegang, dicolek-colek. Suaminya ketawa pula di sebelah. Kecuali kalau yang mencoleknya itu memang keluarga semua. Nah, Pak D-nya, Bu D-nya, Waknya, kalau itu ya biarlah. Nah, tadi.